Ini bisa taksi kan ketiku nek mah diundang-undangi ndi waktu pos repot. Musim kandang. Dintang yen diawe. Wedang apa tetep wae wis. Yang pada garisnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi. ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syadi wa darajati ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syadi wa darajati عفت يا جيرة العالم يا أهي الجود والكرم Ya Rasulullah salamun alaik يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهي الجود والكرم نحن جيران بلا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بلا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أبدا يا جيرة العالم يا أهي الجود والكرم وبآيات القرآن عنوفة فينا أخا الوالي وبآيات القرآن عنوفة فينا أخا الوالي نعرف البدء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهي الجود والكرم البيت المصطفى هم أمان الأرض فالذكر البيت المصطفى هم أمان الأرض فالذكر شبها من أنجم سوري
عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائد قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالمين يا أهي الجود والكرم وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج لا أتاح الله بالفرج يوم يدعو بك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالمين يا أهي الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan beliau sahibul bait pada sore hari ini, Bapak Ustaz Ridwan dan sekeluarga, dan yang kita hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa istiqomah di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini suaranya agak menggema katanya.
Tes, tes, tes. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat mendapatkan manfaat dan keberkahan dari majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah jami'ah kamilan min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma wada'a bi aslafuna salihun wa nuhdi lahumul fatiha ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di hikmah-hikmah para imam ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir kita bahas itu hikmahnya Imam Ali Zainal Abidin, yang mungkin banyak dari hadirin tidak sempat hadir sebab hujan, kemudian tempatnya di tempat saya saat itu. Dan memang yang kita bahas cuma 2 hikmah, tapi 2 hikmah ini sangat dalam artinya, sehingga tidak salah untuk kita ingatkan lagi jamaah tentang hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin yang bisa menjadi pedoman hidup kita. Dikatakan di sini bahwa janganlah bersahabat dengan 5 orang dan janganlah melakukan perjalanan yang panjang dengan mereka. Yang pertama, orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tahu syariat tapi tidak melaksanakannya. Kenapa kita jangan berteman dengan orang fasik? Berteman ini artinya berteman dekat, dijadikan orang yang kita sampaikan rahasia-rahasia kita, orang yang kita percayai. Nah, itu maksudnya berteman di sini. Jangan jadikan orang fasik itu sebagai teman. Kenapa? Karena jangankan dirimu, Allah saja dikhianati. Ya, jangankan mengkhianati dirimu, Allah saja dikhianati. Syariatnya Allah sudah dia tahu, tapi dia tidak laksanakannya. Maka sangat mungkin dirimu juga dikhianati. Untuk itu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, teman yang fasik itu akan menjual temannya meskipun dengan sesuatu yang murah. Kalau bahasanya beliau, dengan sesuap nasi. Sesuap nasi itu temannya bisa dijual. Itu yang pertama, orang fasik. Yang kedua, orang bakhil. Orang bakhil bin pelit, bin medit, kakeknya medit. Jangan bersahabat dekat dengan orang bakhil. Kenapa? Karena dia akan menghalangimu dari sesuatu yang engkau butuhkan. Itu orang bakhil. Karena sifat orang bakhil itu tidak mau berbagi. Kita butuh apa? Ya, padahal kita sangat butuh, tapi karena sifat bakhilnya kita dihalangi untuk mendapatkannya. Dan bakhil itu ada tingkatan-tingkatan. Ada bakhil yang wajar, ada bakhil yang sudah di batas ya kelewatan wajarnya.
Apa itu? Kalau bakhil yang wajar itu dia bakhil untuk berbagi kepada orang lain. Ya. Tapi untuk dirinya dia foya-foya. Ini bakhil standar bawah. Ada bakhil standar menengah. Apa itu? Dia bakhil untuk berbagi kepada orang lain dan dia juga bakhil terhadap dirinya. Jadi uangnya banyak nggak dipakai. Ini bakhil standar. Tapi kalau bahasa Quran ini sudah disebut bakhil tinggi. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuh itu orang bakhil terhadap orang lain dan juga terhadap dirinya. Ada yang lebih tinggi lagi. Ini bakhil di luar apa? Batas kewajaran. Apa itu? Dia bakhil terhadap dirinya, bakhil terhadap orang lain, dan bakhil terhadap harta orang lain. Jadi lebih lagi. Kalau dua tadi bakhil terhadap hartanya, kalau ini bakhil terhadap harta orang lain. Jadi kalau ada orang lain sumbang, ya, orang lain itu mengeluarkan sumbangan, yang eman diri dia. Aduh, kenapa dia nyumbang? Padahal bukan harta dia. Ini bakhilnya sudah di batas kewajaran, gitu. Sudah lewat batas kewajaran. Nah ini kalau orang bakhil ini, naudzubillah, susah kita hidup dengan orang yang bakhil. Karena apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, nggak akan dia kasih. Kemudian yang ketiga, jangan bersahabat dengan kadzaban, orang pembohong. Karena apa? Karena seorang pembohong itu dia bagaikan fata morgana. Ucapannya manis tapi itu ternyata tidak ada isinya. Kelihatannya ada tapi tidak ada, seperti fata morgana. Sehingga kata Imam Ali Zainal Abidin, dia mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Paham gitu? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Monggo dipikirkan dulu. Dia sesuatu yang sudah jelas-jelas, yang sudah jelas kebenarannya, kenyataannya, itu dibuat jauh. Ini saya ingin, misalnya saya ingin beli ini, terus dia bilang, oh nggak ada di sini, ada di tempat lain. Padahal ada. Kan pembohong. Jadi yang dekat dibuat jauh, yang jauh dibuat dekat. Sesuatu yang mustahil, hampir mustahil, kamu kalau ikutan ini, insya Allah kamu akan sukses. Padahal kemungkinannya mungkin cuma 0, berapa persen misalnya. Tapi seakan-akan nyata dia akan sukses dengan sesuatu itu. Itu juga termasuk cara-cara orang pembohong. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Intinya jauh dari realitas. Itu yang ketiga yang harus kita jauhi. Yang keempat adalah ahmak. Ahmak ini adalah orang bodoh. Orang bodoh. Cuma bedanya orang bodoh dengan ahmak, jahil. Ada ahmak. Kalau jahil itu orang bodoh yang tahu dirinya bodoh. Kalau ahmak ini orang bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh, maka merasa tahu, merasa pintar. Itu ahmak. Jangan bersahabat dengan seorang yang merasa pintar. Karena apa? Karena dia ingin memberikanmu manfaat, akan tetapi yang dia lakukan justru memberikanmu mudarat. Niatnya bagus, mengarahkan gini, nanti saya akan bawa manfaat, tapi akhirnya membawa mudarat. Kemudian yang terakhir, jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Kata beliau, karena saya mendapatkan orang ini di dalam Al-Quran dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 ayat di dalam Al-Quran. Dan kalau orang yang sudah dilaknat, berarti dia sudah jauh dari rahmatnya Allah. Kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, na'udzubillahi min dzalik.
itu kesempatan dia dapat rahmat itu kecil sekali. Orang yang memutuskan tali silaturahim, takutnya kita itu terbawa sifatnya, karena sahib teman itu memiliki sifat menarik, gitu. Jadi sedikit banyak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin kita ada niatan baik, saya ingin mempengaruhi orang ini, orangnya kurang baik, jadi dekat dengan dia misalnya. Kita memberikan pengaruh, kita juga secara tidak langsung akan terpengaruh. Nah itu yang dihindari sebenarnya. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim, ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wah ini parah ini. Dan perlu kita ketahui, silaturahim ini artinya menyambung tali keluarga. Itu yang paling penting. Bapak ke atas, saudara ke samping, atau anak ke bawah, itu harus kita jaga. Bapak, ibu, bibi, paman, nah itu harus dijaga. Saudara laki-laki, saudara perempuan, seayah, seibu dijaga. Anak laki-laki, perempuan, cucu, semuanya, ponaan juga harus dijaga. Karena apa? Ada pertalian saudara. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Rahim, arham, yang memiliki tali darah saudara. Kemudian kalau untuk konteks sahabat juga demikian, tapi tidak sesadis kita memutuskan tali silaturahim dengan keluarga. Dan kemungkinan orang itu memutuskan tali silaturahim itu besar, apalagi dalam dua hal. Yang pertama dalam hal warisan, ini banyak gara-gara warisan putus tali silaturahim ada. Kemudian yang kedua gara-gara utang piutang, ini juga banyak. Maka hati-hati, orang yang paling dekat denganmu mungkin saja itu akan menjadi musuh terbesarmu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus berhati-hati dari kelima orang ini. Ya, yang pertama adalah orang fasik, kemudian yang kedua adalah orang bakhil, yang ketiga adalah seorang pembohong, yang keempat adalah orang ahmak ya, atau yang sok tahu, dan yang kelima adalah memutus tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, nah sekarang kita akan lanjut. Masih Imam Ali Zainal Abidin, beliau berkata, Ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladhi kana bil amsi nutfatan nadirah thumma yakunu ghadan jifatan qadirah. Aku heran, kata beliau, dengan orang yang sombong. Padahal dulu sebelum dia diciptakan, sebelum dia dilahirkan ke muka bumi ini, dia hanyalah sesuatu yang hina, yaitu dalam bentuk mani yang hina. Ya, kita semuanya tercipta dari mani, kecuali Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah dan air. Tapi kalau selain Nabi Adam, manusia tercipta dari mani. Mani itu hina. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, mimma immahin, dari air yang hina. Allah mengingatkan kita, kok bisa orang sombong? Padahal apa? Diciptakan dari air yang hina. Kalau misalnya manusia diciptakan dari emas, mungkin agak sombong dikit kan, campuran emas gitu ya, jadi manusia. Tapi dari air yang hina, kita sendiri jijik dengan mani. Padahal itu asal usul kita. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, saya ingat bahwa ada orang sombong,
dengan dirinya, padahal dulunya dia itu adalah tetesan mani yang hina, yang menjijikkan. Kemudian nanti ketika dia meninggal, dia akan menjadi bangkai yang busuk, yang menjijikkan. Di dalam riwayat lain ada juga yang menambahkan, dan dalam keadaan dia hidup, dia membawa kotoran di dalam perutnya. Tidak ada satupun manusia kecuali bawa kotoran dalam perutnya. Umur hidup kita bawa kotoran. Jadi awalnya hina, semasa hidup membawa kotoran, meninggalnya nanti dalam keadaan jijik. Orang kalau lihat bangkai manusia ya enggak enak, mayat. Nah, jadi kata beliau, apa yang bikin orang itu sombong? Beliau heran, nyari alasan kok orang itu bisa sombong gitu. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, ini jadi introspeksi untuk diri kita. Maka kalau mulai kita merasa sombong, sombong itu sebenarnya ada faktornya. Sombong itu biasanya muncul karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ketika orang punya kelebihan, maka dia akan merasa lebih dari yang lain. Nah, itu sombong. Ketika orang diberikan kelebihan, dia sudah merasa lebih dari yang lain, maka dia akan meremehkan yang lain. Kalau orang sudah merasa lebih tinggi dari yang lain, meremehkan orang lain, maka salah satu dampaknya tidak akan menerima kebenaran. Maka disebutkan oleh Nabi, wal kibru barbarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Dikasih nasihat nggak mau terima. Kamu anak kemarin sore kok mau nasihati saya. Itu bahasa orang tua sama anak-anak. Atau bahasa ustadz sama orang awam. Orang awam, ustadz seharusnya ustadz ini. Kamu belum tahu ilmu agama. Itu berarti sudah ada benih-benih kesombongan. Kenapa? Karena ada kelebihan. Padahal kelebihan ini adalah anugerah yang Allah berikan. Maka kalau kita sudah mulai mencium bau kesombongan karena kelebihan yang kita miliki, jabatan, harta, ilmu, kedudukan sosial, ataupun kelebihan-kelebihan yang lain sudah mulai terasa, sudah mulai bau, ini mulai sombong kita ini. Maka ingat bahwa pemberian itu datang dari Allah. Kelebihan itu datang dari Allah. Kemudian kita ingat ini yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Dulu kita itu siapa? Oh, ternyata mani. Sekarang kita gimana? Oh, ternyata bawa kotoran di dalam perut kita ini. Terus nanti jadi apa? Ya jadi mayit, jadi bangkai yang hina. Maka ini insya Allah bisa menjadi bahan introspeksi kita supaya kita bisa menekan kesombongan dari dalam hati kita. Amin Allahumma. Amin. Wajib kulal ajab liman syakka billah azza wa jalla wa huwa yara khalqahu wa hayatihi. Beliau juga heran kok ada orang yang masih ragu tentang Allah. Kok ada orang ragu tentang Allah? Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat jelas. Apa tanda kekuasaan Allah? Ya kita, ya makhluk semua ini. Gak mungkin ada makhluk kecuali ada yang menciptakan, ada khaliq. Lalu jadi makhluk inilah khaliq. Masa sesuatu itu langsung ada tanpa ada tanpa sesuatu yang mengadakannya. Artinya begini, ada makhluk kok nggak ada Tuhan? Tidak mungkin. Kita saja dengan akal sederhana kita mengatakan nggak mungkin gelas ini ada di sini kalau nggak ada orang angkat di sini, iya dong. Berarti apa? Sesuatu itu ada karena ada yang mengadakannya. Maka makhluk-makhluknya Allah termasuk kita ini adalah tanda kekuasaan Allah, tanda wujudnya Allah. Maka heran kalau ada orang bilang saya ini berkeyakinan, saya ini masih ragu kalau Allah itu ada. Ragu. Maka ada istilah pencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mau dicari kemana Tuhan? Ya, sudah lihat aja ini sekitar kita ini.
Ya, secara akal kita kalau mengujinya secara akal ya demikian. Maka Imam Abu Hanifah pernah melawan ateis, orang yang tidak mengakui Tuhan. Ya seperti tadi, beliau pergi naik kapal sampai ke tempat orang-orang ateis yang mana mereka ini ingin berdebat tentang masalah ketuhanan. Mereka ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, sedangkan Imam Abu Hanifah ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Sampai di sana, mereka tanya, "Ya Imam, kamu tadi kesini naik apa?" "Saya naik kapal." "Kapal? Oh, terus mana kapalnya?" "Ya kapalnya itu tiba-tiba begini, di sungai itu ada kayu-kayu. Kemudian tiba-tiba kayu-kayu itu terbentuk menjadi sebuah kapal. Otomatis gitu kayak di film-film. Kalau terbentuk langsung jadi kapal. Kemudian saya naik. Kemudian saya sampai ke tempat antum ini. Terus kapal itu terpisah lagi kayu-kayunya. Mereka nggak mungkin. Bohong kamu. Mana mungkin masa kapal bisa terbentuk-bentuk sendiri kemudian nanti lepas sendiri? Nggak mungkin, bohong kamu. Nah, langsung Imam Abu Hanifah bilang, ya kalau misalnya masalah kapal ini kalian masih tidak percaya bisa terbentuk sendiri, bagaimana dengan bumi yang terhampar ini? Bagaimana dengan langit yang terus ini dan seluruh makhluk yang ada? Masa ada tanpa Tuhan? Nggak mungkin, tak ada. Langsung dia, mereka tidak bisa menjawab. Itu secara akal, secara fitrah, secara naluri kita itu juga sebenarnya mengakui Tuhan. Buktinya apa? Di saat kita itu terdesak, pasti kita itu dalam keadaan hanya berharap kepada satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan. Dalam hal ini kalau kita Islam, Allah. Jadi ada istilahnya orang-orang ateis. Orang-orang ateis juga di barat kan banyak. Orang-orang yang tidak meyakini Tuhan sekarang sudah banyak. Karena mereka bilang Tuhan sekarang sudah tidak relevan lagi. Katanya ya manusia telah membuktikan bahwa dunia ini bisa canggih tanpa Tuhan. Tapi ketika mereka terdesak, apa yang mereka lakukan? Misalnya ada gempa bumi. Ini orang ateis. Orang-orang barat. Ada gempa bumi, ada musibah, otomatis mereka mengucapkan apa? Oh my God. Oh my God. Padahal orang ateis tidak percaya Tuhan, tapi oh my God. Oh my God itu artinya secara naluri orang itu adalah hamba. Tuhan itu ada. Cuma ya nanti siapa yang kita jadikan Tuhan? Apakah Tuhan yang hak, yang benar, atau Tuhan yang batil? Maka beruntung kita, alhamdulillah, lahir dalam keadaan fitrah dan menjalani kehidupan ini juga dalam keadaan fitrah, keadaan beragama Islam. Insya Allah ditutup usia kita juga dalam keadaan fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, fitrah itu bapak fitrah. Fitrah artinya Islam, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, wajib tu liman angkara nasyatal akhirah wa yara nasyatal ula. Saya juga heran, ada orang yang mengingkari hari kiamat padahal dia melihat sendiri bagaimana manusia dan makhluk ini diciptakan. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran itu ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia itu dibangkitkan seperti dia itu pertama kali dilahirkan. Dan juga di Al-Quran disebutkan manusia nanti dibangkitkan dari kubur-kubur mereka seperti tumbuhan-tumbuhan yang dulu hidup, kemudian mati, kemudian kena hujan, hidup lagi. Nanti manusia juga demikian, hidup di dunia ini, kemudian dia mati, kemudian nanti pada hari kiamat hidup lagi. Kok analogi sederhana seperti ini tidak bisa diterima? Nah ini kata beliau, ada kemudian mati. Untuk menjadi ada lagi itu jauh lebih mudah ketimbang apa? Mengadakan sebelum ada.
Paham? Kayak gini, mudahnya gini, ini meja ini kita istilahnya bermain akal nih. Ini meja ini, sebelum ada meja model seperti ini susah tidak bikin meja seperti ini, susah. Tapi kalau sudah ada model seperti ini, bikin meja seperti ini mudah tidak? Mudah. Begitu juga dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan juga jauh lebih mudah bagi Allah. Ketimbang apa? Menciptakan. Tapi semuanya mudah bagi Allah. Cuma itu sebagai analogi untuk kita, bahwa hari kebangkitan itu tidak mustahil dan sangat mudah bagi Allah. Wa huwa ahwanu alaih, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan umat manusia. Jadi kalau untuk orang Islam sebenarnya gampang-gampang saja, kita iman kan, dari kecil ya sudah diajarkan hari kebangkitan. Tapi untuk orang-orang di luar Islam, mereka tidak percaya kok bisa orang yang sudah jadi sudah mati, jadi bangkai bercampur dengan tanah, kemudian hidup lagi menjadi manusia, kok begini? Maka Allah memberikan analogi demikian, seperti rumput yang mati, yang hidup, kemudian mati, kemudian kena air, hidup lagi. Jadi seperti itu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'ajibtu liman amilani dari fana wa taraka darul maqam. Kemudian aku heran juga kepada seseorang yang dia beramal bersusah payah untuk menggapai dunia yang fana ini, kemudian dia meninggalkan dunia yang kekal. Semangat kerja, dapat uang, semangat bisnis, semangat apapun dalam hal dunia, tapi masalah akhirat ditinggalkan. Belum heran. Padahal apa, dunia ini fana, sedangkan akhirat adalah kekal. Terus yang benar gimana ya? Dua-duanya kita jalankan dengan seimbang. Lebih baik lagi gimana? Akhirat kita kerjakan, dunia juga kita kerjakan, tapi dengan tujuan akhirat. Jadi penunjang akhirat, karena untuk bisa sukses di akhirat juga kita butuh dunia. Jadi, dunia ini bagaikan kendaraan kita menuju akhirat. Jadi kalau kerja itu usahakan menyisipi disisipi niat-niat kebaikan, maka di situ akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin kita kerja, kita pergi ke pasar jualan, tapi niatnya untuk menjaga kehormatan diri, untuk menafkahkan anak istri, untuk membantu orang lain, maka kerjaannya kita itu pahala, menghasilkan pahala sebagai amal ibadah. Wajibtu liman yahtani minat ta'am lima darati wa kaifa la yahtani minat dzanbi lima arwati. Saya juga heran, kok ada orang yang sangat berhati-hati terhadap makanan karena takut makanan itu akan membuat dirinya mendapatkan mudarat. Ya, kita kan milih-milih makanan ini, makanannya apalagi kalau sudah 50 tahun ke atas gitu. Tapi kalau di sini sehat-sehat semua. Ini kita bicara yang jauh sana, 3 meter dari sini. Ya, ini contoh gitu. Sudah umur tua itu yang mikir ini, aduh, kolesterol. Ini kambing, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dipikir semuanya, iya kan? Kita hati-hati makan, iya kan? Karena takut ada sesuatu yang buruk yang bisa menimpa diri kita. Saya heran dengan orang yang berhati-hati dalam makanan, tapi tidak berhati-hati dalam dosa. Kalau dosa kok gampang gitu, dosa aja gampang, nanti istighfar. Padahal itu kita harus lebih hati-hati, karena dosa itu akan membawa kita dalam keadaan malu, baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Dan dosa itu lebih bahaya daripada makanan yang beracun. Karena kalau makanan beracun, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu hanya bisa membunuh diri kita. Tapi kalau dosa kita sepelekan, kita lakukan, maka itu akan membunuh hati kita. Kalau hati sudah mati, na'udzubillahi min. Hadirin yang dirahmati Allah.
Kemudian beliau juga berkata di sini, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Ini insya Allah kalau kita rajin buka status-statusnya orang-orang, insya Allah sudah kita pernah dengar nih. Apalagi statusnya Pak Arsyad biasanya ini banyak hikmahnya. Oh, Masya Allah. Ini banyak, sudah banyak di status-status. Jadi saya ulang aja dengan singkat. Oke, yang pertama, khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam taat. Jadi kalau bahasa kita ini random. Ada sholat, ada puasa, ada haji, sedekah, silaturahim, majlis taklim. Ridhonya Allah itu Allah sembunyikan di salah satunya dari semua amalan yang kita lakukan ini. Fala tahqiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan kalian menyepelekan untuk berbuat taat kepadanya. Karena kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah. Untuk itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik, meskipun itu hanya dalam bentuk senyuman yang kita berikan kepada saudara kita. Di dalam riwayat lain disebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamar. Takutlah kalian terhadap api neraka dengan cara bersedekah meskipun dengan setengah kurma. Bayangkan, ini kurma satu kecil nih. Itu maksudnya. Maka kita jangan meremehkan. Ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Karena mungkin kita itu berharap dengan haji kita, dengan umroh kita, dengan ibadah-ibadah besar kita dapat ridho Allah. Ternyata letak ridhonya Allah untuk diri kita bukan di situ. Ternyata letak diri ridho Allah untuk diri kita misalnya dengan kita ketemu orang salaman, nanya kabar. Mungkin. Karena apa? Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan. Maka jangan kita meremehkan ketaatan. Fa'ala ridhahu fiha wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyati. Begitu juga Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam maksiat. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'a fala'alla sakhatahu fiha. Dan Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam maksiat, maka jangan sekali-kali kita meremehkan maksiat. Mungkin saja maksiat yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh itu di situ murkanya Allah Subhanahu wa taala turun. Maka salah satu ciri orang yang beriman kata Nabi Muhammad SAW itu melihat dosa meskipun kecil seperti melihat gunung yang besar. Gunung yang besar yang akan menimpa dirinya, artinya takut. Meskipun dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia takut. Itu tanda orang yang imannya kuat. Tapi kalau orang yang imannya di bawah rata-rata, iman low bed, sudah di bawah 10% biasanya, butuh dicas. Itu melihat dosa seperti melihat lalat yang hinggap di hidung, kecil. Apa yang dilakukan? Hanya diusir lalatnya seperti ini, kecil aja. Biasa. Itu kalau pas iman kita lemah ya seperti itu. Tapi kalau iman kuat, dosa kecil rasa besar, rasa berdosa sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua. Jadi Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam maksiat. Maka jangan kita meremehkan maksiat. Mungkin saja murkanya Allah turun di maksiat tersebut. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqi. Dan Allah itu merahasiakan kewalian di dalam hamba-hambanya. Fala tahqiru min ibadihi ahadan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan satu dari hambanya Allah. Mungkin wali, tidak tahu dia lah. Ini orang tidak ada ilmu, ini orang ahli maksiat. Akhirnya apa? Meremehkan, padahal wali.
Ada kisah supaya lebih menjelaskan ini. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini imam terkenal, seorang wali min awliya'illahi sholihin. Beliau itu pernah mendapatkan bocoran rahasia bahwa nanti yang akan menjadi teman beliau di surganya Allah ada seseorang yang tinggal di daerah tertentu, namanya ini Fulan bin Fulan, dan dia sedang ada di situ. Maka Abu Yazid Bustami kan ingin ketemu dengan sahabatnya nanti di surga, ceritanya ini wali ini. Sampai di sana ternyata sahabatnya ini mohon maaf lagi minum, nongkrong, lagi giliran gelas mundur. Wah, salah orang gitu. Masa teman saya di surga kayak gini. Makanya kata beliau, pas orang ini yang sudah beliau temui, katanya nih calon teman di surga ini langsung manggil, Abu Yazid, dikejar. Kamu mau cari saya teman kamu di surga dong. Gayanya ini. Akhirnya, kok kamu kayak gini? Akhirnya apa? Nanti kisahnya panjang itu, ada percakapan. Akhirnya orang-orang yang duduk minum dengan dia semuanya nangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Dan ada orang-orang seperti itu memang, tapi ini bukan untuk ditiru sih. Ini karena sudah tahu artinya. Jangan kita nggak coba-coba, akhirnya tergelincir jatuh ke dalam. Nauzubillah min dzalik. Di sini intinya apa? Kita tidak meremehkan orang lain. Mungkin saja dia adalah wali min awliyaillah. Jadi ternyata memang ada juga orang yang dirinya itu sadar dirinya wali. Ada juga orang yang tidak sadar ada. Ternyata dia orang yang terkasih di sisi Allah. Karena apa? Dia dapat ridhonya Allah. Karena ya kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka sebenarnya yang harus kita perhatikan itu, siapapun dia, mau dia orang alim, orang yang tidak alim, berkemungkinan jadi wali. Orang yang rajin taat, yang malas, berkemungkinan juga jadi wali. Karena itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin. Kemudian di sini beliau menyebutkan ada 3 golongan orang yang menyembah Allah. Pertama, inna qauman abadullah rahba. Orang-orang yang menyembah Allah karena takut kepada Allah. Fatilka ibadatul hadid. Orang yang takut, yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Maka ini adalah contoh ibadah para hamba sahaya. Tapi ini bagus, sudah bagus, mau ibadah sudah bagus. Tapi ini tingkatannya rendah. Karena apa? Karena biasanya orang dalam tingkatan ini ibadah karena takut kepada Allah. Biasanya ibadahnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pokoknya sudah sholat. Sholatnya kayak apa? Pokoknya sholat ini. Pokoknya sudah selamat lah, sudah selamat. Nah itu apa? Ibadah dengan dorongan rasa takut. Ini ibadahnya para hamba sahaya. Yang kedua, wa akharina abadu rabbatan. Orang-orang yang menyembah Allah karena ingin sesuatu dari Allah. Fatilka ibadatul tujjar. Ini ibadahnya para pedagang. Hitung-hitungan. Ya, ini rata-rata kita di sini kayaknya. Ini sholat nanti bulan Rajab ini apa fadilah bulan Rajab kita carinya fadilah dulu. Nggak ada itu. Oh bulan Rajab ibadah, pokoknya ibadah. Tapi kita kan Ustaz coba ceramah tentang fadilah Rajab supaya masyarakat atau jamaah itu semangat ibadah. Berarti memang dorongan kita itu ibadah, ingin sesuatu dari Allah.
Padahal pertanyaannya, kurang apa Allah Subhanahu wa taala sama kita? Di dunia saja ini nikmatnya sudah jor-joran lah kalau bahasa kita ini. Tapi kok mau ibadah masih hitung-hitungan ini. Tapi ya ini tingkatan sudah bagus daripada tidak sama sekali menyembah Allah. Yang ketiga, wa qauman abadullaha syukran fatilka ibadatul ihram. Orang yang menyembah Allah karena rasa terima kasih. Itu saya bilang tadi. Kurang apa Allah sama kita sekarang ini loh. Dari kita semenjak kita dilahirkan sampai sekarang ini, apa yang Allah tidak berikan sama kita? Kurang baik apa Allah sama kita? Maka orang dalam tingkatan ini mereka menyembah Allah sebagai tanda syukur mereka kepada Allah. Tidak mau apa lagi dari Allah. Tidak mau apa-apa lagi dari Allah. Pokoknya, kenapa kamu ibadah? Saya mau bersyukur kepada Allah. Dan itulah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kakinya bengkak-bengkak sholat. Ya Rasulullah, lima fa'alta hada, engkau kenapa lakukan ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu sudah dijamin oleh Allah. Allah pasti ampuni dosa-dosamu semuanya, yang dulu dan yang belum dilakukan pun itu akan diampuni oleh Allah. Sudah digaransi. Apa jawab Nabi? Afala aqulu abdan syakur. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Artinya nggak mau apa-apa lagi sama Allah. Ini sudah. Artinya Allah sudah ngasih banyak sama saya, masa saya nggak ngasih apa-apa sama Allah. Artinya saya tidak mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Jadi, ini ibadatul ahrar, orang yang ibadah kepada Allah dengan keadaan merdeka. Jadi, bukan karena rasa takut dan bukan ingin sesuatu dari Allah. Ini tingkatan orang-orang tinggi. Maka seringkali orang-orang yang tidak suka tasawuf ini menyalahkan orang-orang sufi dalam hal ini. Misalnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu beliau itu mengatakan ibadah-ibadah kita ini ibadah yang tidak ada nilai di hadapan Allah katanya. Karena ya tingkatannya sudah tinggi. Ini kalau saya tanya jemaah, kalau kita lihat ibadah kita ini sempurna atau kurang di mata kita? Sempurna atau kurang? Kurang gitu. Itu di mata siapa? Di mata kita. Bagaimana di mata Allah? Jadi kita saja menilai ibadah kita ini kurang. Jadi kalau kerjaan itu kurang perfect itu, kurang sempurna. Itu di mata kita, manusia yang banyak kekurangan. Bagaimana di mata Allah? Tapi ya alhamdulillah Tuhan kita itu Allah. Wa huwa rabbun syakur. Allah itu adalah Tuhan yang mengapresiasi sesuatu yang kecil dengan sesuatu yang besar. Ibadah kita ini yang kecil, yang banyak kurangnya dibalas oleh Allah dengan surga. Masya Allah. Ini walaupun syakurannya alhamdulillah. Nah, maka Rabi'atul Adawiyah ini sering sekali kalau orang-orang yang tidak suka tasawuf dicontohkan beliau. Karena beliau itu menganggap orang-orang yang ibadah karena rasa takut terhadap neraka, orang-orang ibadah untuk mendapatkan surga, itu ibadahnya ini bukan ibadah benar gitu. Artinya ibadahnya kita ini masih kurang. Dan ini introspeksi untuk kita semuanya. Bukan berarti buruk, tapi dalam tarafnya beliau-beliau para wali-walinya Allah itu memang masih kurang. Itu nanti kita bahas di luar majelis itu nanti. Ini masalah perbedaan-perbedaan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya. Sekarang Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini adalah anak dari Imam Ali bin Al-Abidin. Muhammad Al-Baqir beliau berkata, "Ma dakhala qalba imri'in syai'un min al-kibri illa naqasa min 'aqlihi mithlu ma dakhalahu min al-kibri qalla aw kathur." Tidaklah
kesombongan itu masuk ke dalam hati seseorang kecuali akalnya itu akan berkurang sesuai dengan kadar kesombongan yang masuk. Jadi, akal di sini maksudnya kebijaksanaan. Jadi kalau orang sombong itu ya pasti inilah ya kurang dalam kebijaksanaannya. Jadi semakin besar kesombongan maka semakin amburadul dirinya pasti. Itu dampak dari kesombongan. Beliau ingin menyampaikan itu. Naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala min al-kibr. Jadi semakin besar kesombongan yang ada dalam diri kita, akal kita makin berkurang, kebijaksanaan diri kita makin hilang. Kalau makin sedikit kesombongan yang masuk, maka cuma sedikit juga kekurangan dari akal kita. Bi'sal akhun yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka faqiran. Seburuk-buruknya saudara adalah saudara yang memperhatikanmu saat engkau kaya dan meninggalkanmu saat engkau miskin. Nah ini sudah biasa ini, di status-status juga banyak ini. Oke. Apa? Oh, pas senang datang, gitu. Pas susah, wah dicari susah, hilang. Tapi ada sahabat Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti ini. Saat beliau senang, orang-orang pada datang. Saat beliau susah, orang-orang pada hilang. Maka ada yang mau komentar, ini orang-orang zaman sekarang tidak ada yang benar. Kenapa? Saat kamu kaya, saat kamu berada, orang-orang datang kepada kamu. Saat kamu sudah tidak ada, sudah tidak punya apa-apa, orang-orang hilang. Mana mereka? Ini orang-orang tidak benar. Kata beliau, mereka ini orang-orang yang benar malahan. Ini husnuzonnya ini. Kok bisa katanya? Iya, karena mereka itu datang kepada saya sebab mereka tahu saya itu punya sesuatu. Saya punya sesuatu supaya saya bisa istilahnya melayani mereka dengan baik. Ya orang yang didatangi itu orang yang ada. Dan sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Berarti mereka baik, nggak merepotkan saya. Ya ini husnuzonnya ini. Tapi kalau kita biasanya enggak, teman nggak benar. Tapi kalau beliau enggak, mereka datang ke saya itu karena saya ada ya. Ya orang yang ada itu direpotkan. Tapi kalau orang yang nggak ada, jangan direpotkan, jangan. Nanti bikin susah. Itu husnuzonnya. Tapi kata Imam Muhammad Baqir, ini introspeksi untuk diri kita. Kita jangan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang teman kita, saat dia ada, ya kita juga dekat. Kita dekat dengan dia. Saat dia susah juga kita tetap bersama dia. Gitu. Jangan saat dia susah kita pergi. I'rifil mawaddata bil qalbi akhika bima lahu bi qalbi. Begitu juga ketahuilah cinta yang terdapat di dalam hati saudaramu sebagaimana cinta yang terdapat di dalam hatimu. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh seseorang, maka orang itu juga harus kita cintai. Jangan cuma mau dicintai saja, mau disenangi saja, sedangkan kita tidak membalas cintanya. Biasanya apa? Cinta itu saling berbalasan yang akan didapatkan. Jangan bikin orang itu bertepuk sebelah tangan ya. Cinta ini bukan lawan karena pasangan-pasangan, bukan. Maksudnya cinta saudara gitu. Man dakhala qalbahu fi khalisidinillah syaghalahu amma siwa. Begitu juga orang yang di dalam hatinya sudah masuk di dalamnya agama yang murni, yaitu agama Islam, maka dia akan sibuk dengan hal tersebut dan akan abai dengan hal-hal yang lain. Kalau sudah ngaji yang benar-benar, insya Allah dia akan sibuk dengan apa yang dia sudah ngaji tersebut, dan dia akan abai dengan hal-hal yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga beliau menjelaskan kepada kita apa itu dunia. Dunia itu kata beliau
kendaraan yang kita kendarai, baju yang kita pakai, wanita yang kita nikahi, dan makanan yang kita makan. Jadi, itu dunia kan? Masih ada yang lain. Kalau bahasa kita harta, tahta, wanita, dan kuota. Kalau zaman now seperti itu, zaman sekarang. Kalau zaman kuno maksudnya baru 3, harta, tahta, wanita. Sekarang tambah kuota. Haram juga. Saya kalau nggak ada kuota galau kita Pak, nggak bisa buka YouTube. sehari nggak pegang HP sekarang susah gitu. Itu dunia kan? Ini dunia itu. Apalagi ya sudah, ya istri, makan, ya baju, ya kendaraan, ya rumah, ya sudah. Apalagi. Kemudian beliau berkata, wahai anakku. Nah ini beliau menyampaikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, hati-hati dengan sikap malas atau sifat malas dan sifat menggerutu. Kenapa? Karena keduanya ini adalah kunci dari segala keburukan. Sebab dirimu apabila malas, maka engkau tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kalau malas, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Dan apabila engkau menggerutu, maka engkau tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajiban. Jadi di sini intinya apa? Jangan malas dan jangan menggerutu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir disampaikan di sini oleh Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhu, kana li sahib, aku dulu punya teman, wa kana fi aini 'azima, temanku ini di mataku sangatlah agung, sangatlah besar. Wa kana alladhi 'azzamahu fi aini sibaru dunya fi ainihi, dan hal yang membuat dirinya besar di mataku adalah kecilnya dunia di matanya. Paham ya maksudnya? Yang bikin saya kagum sama dia ini adalah dunia itu di matanya kecil. Artinya kalau orang itu sudah memandang dunia sebagai sesuatu yang kecil, maka dia pasti orangnya baik lah insya Allah. Orangnya zuhud, orangnya nggak neko-neko, nggak makan teman insya Allah. Karena apa? Melihat dunia kecil. Tapi kalau orang yang melihat dunia besar, ya jangankan teman, Tuhan pun bisa dikorbankan dalam hal ini. Maka di sini sebenarnya beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang mulia itu ketika seseorang yang melihat dunia itu kecil di matanya. Melihat dunia itu kecil di matanya. Sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kulli khati'atin hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber, adalah pokok dari segala keburukan. Maka kata Imam Ghazali, pemahaman terbaliknya mafhumul mukhalafah dunia rasul kulli hasanah. Berarti benci terhadap dunia. Benci itu artinya melihat dunia biasa saja sudah. Itu adalah pokok segala kebaikan. Jadi ada namanya mafhumul mukhalafah. Jadi pemahaman terbalik dari sabda Nabi itu. Kalau kita itu terlalu mengagung-agungkan dunia, nah itu sumber keburukan. Dan sebab itu akan banyak keburukan yang terjadi. Tapi kalau kita melihat dunia itu kecil, ya biasa aja. Kita kuota, ya kerja, ya makan, ya beli kendaraan, ya rumah, cicilan. Mudah insya Allah cicilan. Ya, cuma ya cicilan tiap bulan berapa ya, 1 juta 2 juta gitu. Handphone, ada uang ya ganti handphone gitu.
Ada uang lebih ya makannya diperbaiki, ya sudah biasa saja gitu, nggak usah lihat yang besar biasa saja. Maka itu apa? Akan mendatangkan kebaikan dalam dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ma min ibadatin afdal min iffati batnin wa farjin. Tidak ada ibadah yang paling afdal, kata Imam Muhammad Al-Baqir, melebihi menjaga perut dan menjaga kemaluan. Dua hal ini kalau bisa kita jaga, artinya hati-hati dalam makan, dalam sumber rezeki kita, dan juga hati-hati dengan menjaga kemaluan kita. Itu merupakan ibadah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, membawa keberkahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan semua petua-petua hikmah-hikmah yang disampaikan ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Mari kita tutup dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli surah ma'mus wa ila hadratir rasul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi amratika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati يبدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وأجبني بأصفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وشيعتي وعشيرتي
وشرا بذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استهدي إلهي مناجاتي إلى